Silakan Ananda. Sebelum saya membuka pidato saya ini, saya beri satu pantun. Jika ada sumur di ladang, bercampurkan air tomat. Jika pidato saya nanti kurang panjang, saya bukan Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, serta kesehatan hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para dewan hakim dan pendengar radio Ekstra FM yang dirahmati Allah, yang saya hormati para dewan juri dan para pendengar radio Ekstra FM. Saya bernama Muhammad Rifki Kombi dari Pondok Pesantren Rodatul Muttaqin Al-Bahauddiniyah, Kota Subulu Salam. Saya akan membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Ramadan Ajang Semarak Ekonomi Umat. Puasa di bulan Ramadan tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memiliki efek besar pada kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa Ramadan membawa keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pergerakan ekonomi yang semakin meningkat. Jika kita perhatikan, bulan Ramadan selalu menghadirkan gairah ekonomi yang luar biasa. Pedagang makanan berbuka puasa atau takjil, pakaian muslim, peralatan ibadah, serta berbagai sektor usaha lainnya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan penuh berkah secara ekonomi. Namun, dalam semarak ekonomi Ramadan, Islam tetap mengajarkan keseimbangan dan keberkahan dalam mencari rizki. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan pentingnya mencari rezeki yang halal dan mempergunakannya dalam kebaikan tanpa melupakan kehidupan akhirat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang muslim harus mencari harta dengan cara yang baik dan halal. Para dewan juri dan pendengar radio Ekstra FM yang saya hormati,
Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum yang untuk meningkatkan ekonomi yang berlandaskan keberkahan. Bagi yang berwirausaha, mari berjualan dengan niat mencari ridho Allah, memberikan manfaat bagi sesama, membantu orang yang membutuhkan. Belilah bagi yang berbelanja, belilah dengan bijak dan tidak berkelebihan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yashara ala mu'sirin, yasharallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Artinya, barang siapa membebaskan dari orang yang beriman satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskan kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang mempunyai kesusahan, maka Allah akan mudahkan atasnya dunia akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menekankan pentingnya etika dalam berdagang dan mencari nafkah. Beliau berkata, kejujuran dalam berdagang adalah kunci keberkahan, dan menipu dalam perdagangan akan menghilangkan berkah serta mendatangkan kehancuran. Oleh karena itu, dalam semarak ekonomi Ramadan, hendaknya kita tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keberkahan. Dari hadis dan perkataan ulama ini, kita bisa belajar bahwa berbagi dan membantu sesama adalah bagian dari keberkahan. Keberkahan dan sosial dan keberkahan ekonomi yang diajarkan Islam. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan diberkahi di bulan yang suci ini. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan sosial dan memakmurkan ekonomi dengan cara yang halal dan berkah. Demikian pidato singkat ini, semoga bermanfaat dan pengingat bagi kita semua. Burung irian, burung cendrawasih, anak monyet sakit gigi. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa undang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Muhammad Rifki ya, utusan dari Ponpes Raudatul Mutakin. Dan silakan untuk Ustadz Ali Bashir memberikan komentarnya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Rifki. Terima kasih sejauh-jauh dari Subuh Salam ya kemari ya. Terima kasih sudah hadir, sudah menyampaikan tausiah di hadapan kita. Secara penampilan sudah kayak Pak Ustadz ini, cuma tambah salnya ya. Nah, kemudian tapi tetap mulai dengan ceramah itu dengan salam ya, itu sampaikan. Masuk rumah kita pantun dulu apa salam dulu? Nah, jadi salam dulu. Kemudian penampilan sudah secara suaranya sudah menggelegar, sudah lancar, intonasi juga sudah dapat. Cuma tadi judulnya apa? Ramadan Ajang Semarak Ekonomi Umat. Itu yakin tuh memang dengan Ramadan semarak ekonomi umat. Nah, ya karena dengan melihat orang buka puasa jam 4 udah beli bukaan semarak ya. Nah, enggak di sisi lain ada enggak orang selama Ramadan orang yang enggak berbuka puasa karena enggak ada yang makan? Ada enggak cerita itu? Nah, maunya disampaikan juga kalau kita berbuka puasa dengan apa ya? Dengan banyak, coba lihat juga yang miskin.
Tapi secara umum penampilan Anda sudah bagus ya. Tuan Anda Ifki. Tapi tadi di penghujung ada nggak kesimpulan ceramahnya nih? Kesimpulan ceramahnya. Jadi kalau ke depan maju lagi ke depan ya, kalau Anda kata maju lagi dalam lomba, ada pembukaan ya, ada isinya, ada penutupnya. Penutupnya itulah dia kesimpulan ceramahnya. Apa kesimpulan Ramadan Ajang Semarak Ekonomi Umat? Apa kesimpulannya? Enggak tahu ya. Baik. Tapi tadi pantunnya lucu juga tadi. Coba ulangi lagi pantunnya, gimana tadi pantunnya tadi? Coba. Jika ada sumur di ladang, bercampurkan air tomat. Jika pidato saya nanti kurang panjang, saya bukan Abdul Somad. Enggak yang akhir tadi ada yang akhir tadi. Burung Irian, burung cendrawasih, anak monyet sakit gigi. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa undang saya lagi. Oh iya. Saya nggak mau jawabnya ya. Cuma begini saja. Kalau Ananda terpilih lagi, siapkan lebih mantap lagi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya untuk Ustadz Merido, silakan komentarnya Ustadz. Baik, Ananda Muhammad Rifki ya. Baca Qur'annya jangan terburu-buru. Di mana tempat berhentinya, di mana tempat memulainya. Ini masih berserakan tadi nih ya. Masih ada beberapa catatan ini. Seperti bicara bahasa Arab ya saja ya. Kalau ini ayat ada kaidahnya, ada tempat berhenti, ada tempat menyambungnya dia. Kemudian idghamnya dijaga, ikhfanya ini mencepat tadi ya. Kemudian irama dibaguskan lagi. Tapi suara buka puasa pakai jus segar, suara Ananda menggelegar. Untuk pantun Ananda, pantun itu dia dua bait itu dia berhubungan dia. Misalnya apa tadi? Apa pantun terakhir tadi? Burung Irian, burung cendrawasih, kan? Anak monyet sakit gigi, kan nggak ada hubungan antara burung Irian cendrawasih dengan sakit gigi tadi. Dia ada hubungan dia supaya pantun itu indah. Misalnya ubur-ubur dan ikan lele. Kenapa nih? Apa pertama nih? Apa? Pantun pertama tadi? Kalau ada sumur di ladang, bercampur air tomat. Ada rupanya sumur ladang campur air tomat misalnya. Tapi kalau ada sumur di ladang tempat orang menumpang mandi, karena ada kaitannya air sumur dengan mandi atau untuk menyiram tanaman atau menyiram padi misalnya, kan ada hubungan kan? Dia ada kaitan-kaitan dia. Itulah keindahan pantun itu. Di samping ujungnya sama-sama ya. Tapi untuk Ananda PD, penampilannya PD, suaranya menggelegar ya, mudah-mudahan menjadi dai yang berwibawa. Terima kasih.